few moments later. Dahulu kala di sebuah desa yang asing, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang orang merat yang kaya raya. Namun, suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula dengan ayahnya. Ayah, mengapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ini memang sudah takdirnya. Nak, kamu harus tabah ya. Tapi mengapa sangat cepat ya? Aku sama siapa sekarang kalau sudah tidak ada ibu ya? Sudahlah anakku, yang sudah biarkan sudah. Kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Sampai ketawa dongong dipacu raja tunggal. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya yang bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia hanya datang untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan. Ibu bawakan untuk kamu dan ayahmu ya. Aduh, kok repot-repot Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu kalau butuh bantuan ya. Ya sudah, ibu pamit pulang dulu ya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Maaf sudah merepotkan. Salam buat Bawang Merah ya. Gak apa-apa mas, tidak perlu sungkan. Iya mas, nanti saya sampaikan salam ya untuk Bawang Merah. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu butuh peran seorang ibu. Ayah khawatir jika ayah sudah tiada. Nanti siapa yang akan merawat kamu? Jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah, apakah kamu setuju? Aku sudah begitu percaya dengan keputusan ayah. Aku cuma akan mematuhinya saja. Lagi pula,
Ibu bawang merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah, bila engkau menyetujuinya, ayah akan memperlihatkan maksud ayah kepada ibu bawang merah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah bawang putih pun mendatangi ibu bawang merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu bawang merah dan sang anak tinggal satu atap dengan bawang putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu bawang merah tampak selalu baik hati kepada bawang putih. Semua pun terlihat baik-baik saja, sehingga sang ayah harus pergi keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan bawang putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan bawang merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi bawang merah. Hei bawang putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sana bersih-bersih dan beres-beres rumah. Baiklah Bu, akan saya laksanakan. Putih, jangan lupa kau juga mesti mencucikan bajuku dan membersihkan barang-barangku hari ini. Baiklah Kak, akan saya kerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras sehingga akhirnya meninggal dunia. Bawang putih pun menjadi seorang yatim piatu. Sejak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan bawang merah makin bertindak keterlaluan terhadap bawang putih. Hei bawang putih, kamu setiap hari harus bangun pagi-pagi. Jangan lupa untuk menyiapkan makanan, beres-beres rumah dan lain-lain. Paham kan kau? Iya Bu, saya mengetahuinya. Akan saya lakukan. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, bawang putih tidak pernah benci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu bawang putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika ia sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Bawang putih pun menyusuri setiap sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya. Ia sangat takut jika ia tidak bisa menemukannya. Ibu tiri pasti akan sangat marah. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu, maafkan Putih karena baju ibu hanya terbawa arus ketika Putih sedang mencucinya. Apa? Dasar ceroboh, ibu tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mencari baju itu dan jangan berani pulang ke rumah kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Dengan bersedih, bawang putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Ia kembali menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Ia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap jalur aliran akar pohon yang menonjok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu yang tersangkut di sana. Namun, pencarian bawang putih pun tak berhasil. Setelah matahari mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak ke pasar. Permisi, Bi. Iya nak, ada yang bisa Bibi bantu? Bibi, apakah Bibi melihat ada baju berwarna merah yang hanyut lewat di sini? Baju ibu saya terbawa arus sungai. Saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Oh, baju yang berwarna merah ya nak? Iya nak, tadi Bibi ada yang lihat. Coba kamu telusuri sungai ini hingga menemukan sebuah gubuk. Di sana ada seorang nenek. Pasti baju yang kamu cari sudah sampai di ujung sungai, tepat di mana gubuk nenek itu berdiri. Mungkin sang nenek yang ada menemukan baju yang kamu cari nak. Baiklah, Bibi. Saya akan ke sana. Terima kasih. Sama-sama nak. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat ujung tepian sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan menutupnya. Permisi. Iya, Nak. Siapa kamu? Saya bawang putih, Nek. Saya datang kemari ingin menanyakan apakah nenek ada melihat baju ibu saya yang hanyut di sungai? Baju warna merah ya nak? Iya, tadi nenek melihat baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang sekali, padahal aku sangat menyukai baju itu. Tapi baiklah, aku akan
mengembalikannya kepadamu dengan syarat kamu harus menemaniku di sini selama beberapa hari. Aku sudah lama aku tidak ngobrol dengan siapapun dan butuh ditemani. Bagaimana? Baiklah Nek, saya akan menemani Nenek dan tinggal di sini selama beberapa hari asalkan Nenek tidak bosan saja dengan saya. Pada akhirnya, Bawang Putih pun tinggal bersama nenek selama seminggu lamanya. Setiap hari, Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang, hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil Bawang Putih. Nak, kini sudah genap seminggu kamu tinggal di sini. Aku merasa sangat senang karena kamu sangat baik hati dan berbakti kepada orang tua. Untuk itu sesuai janjiku, kau boleh membawa kembali baju ini pulang ke rumah. Dan satu lagi, kamu boleh juga memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Tidak usah repot-repot Nek. Ayolah Bawang Putih, tidak apa-apa. Ya sudah Nek, Putih memilih yang kecil saja ya. Mengapa kamu memilih buah yang kecil, Nak? Tidak apa-apa Nek, saya takut tidak kuat jika harus membawa yang besar Nek. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan labu kuning. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf saya baru kembali. Saya baru berhasil menemukan baju ibu. Ini bajunya. Gembel, apa itu yang kamu bawa? Iya, apa itu yang kamu bawa? Ini buah labu, Bu. Tadi aku diberikan oleh nenek-nenek yang menemukan baju ibu. Sini, berikan labunya. Merah, jangan. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun berteriak kegirangan karena melihat isi dari Baju ibu yang hanyut terbawa arus sungai. Hari sudah gelap sehingga aku harus menginap di sebuah rumah milik seorang nenek di pinggir sungai. Aku pun diminta oleh nenek itu untuk menemaninya selama seminggu. Setelah genap seminggu dan ketika ingin pamit pulang, aku diberi hadiah ini. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah ibu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baiklah ibu. Esokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gebuk nenek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Nek, apakah nenek ada melihat bajuku berwarna merah yang hanyut di sungai ini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu kalau ingin nenek mengembalikannya. Baiklah Nek, akan kutemani nenek selama seminggu. Selama seminggu, Bawang Merah menginap di rumah sang nenek, hanya dengan bermalas-malasan. Jikalau ada yang ia kerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus, karena dikerjakan asal-asalan. Akhirnya, selama seminggu lamanya, sang nenek membolehkan Bawang Merah pulang. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari labu ini. Sampainya di rumah, Bawang Merah segera menemui ibunya dengan gembira, memperhatikan labu yang dibawanya. Karena takut Bawang Putih meminta bagian, mereka menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sana pergi ke sungai, cuci baju-baju yang kotor. Baiklah Bu. Setelah Bawang Putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang Bawang Merah dan ibunya hingga keduanya tewas. Jujur kayak jane lho. Diumbar. Ini rajane lho.